warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran daring. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar secara daring atau secara jarak jauh. Perkenalkan, nama Ibu Fenty Nuranisa. Ibu salah satu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Ciledug. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 7. Sekarang kalian telah memasuki sekolah yang baru, yaitu sekolah menengah pertama. Sekolah baru tentunya dengan suasana yang baru. Sekarang kalian harus mulai beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru ini. Setiap memasuki sekolah baru, tentunya kalian akan merasa asing karena belum mengenalinya. Akan merasa bingung, merasa malu, merasa takut. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Adapun tujuan dari pemberian layanan yaitu agar peserta didik atau konseli dapat memahami sekolah baru dan dapat belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Baik anak-anak, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa arti dari adaptasi itu sendiri. Coba, apakah kalian tahu apa itu adaptasi? Jadi, adaptasi adalah suatu penyesuaian diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Setelah kita mengetahui pengertian adaptasi, kita juga perlu memahami tujuan dari adaptasi, yaitu untuk mengenal, memahami, dan bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Ada beberapa hal yang penting untuk dipahami oleh siswa dalam beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Yang kedua, struktur organisasi sekolah. Kita perlu mengetahui struktur organisasi di sekolah yang baru, seperti siapa komite sekolah, siapa kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru yang mengajar, tenaga tata usaha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita perlu mengetahui fasilitas apa saja yang terdapat di sekolah yang baru, seperti kantin, perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, ruang guru BK, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, musola, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita perlu mengetahui kurikulum yang digunakan. Apakah sudah menggunakan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum 2013, ataukah masih menggunakan kurikulum yang lama? Selanjutnya, kita perlu mengenal personil sekolah, seperti siapa kepala sekolah, siapa guru-guru yang mengajar, siapakah tenaga tata usaha, dan personil sekolah lainnya. Kemudian, kita perlu mengetahui kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang terdapat di sekolah yang baru. Nah, anak-anak, kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Kalian bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Yang terakhir adalah kita perlu mengenal teman satu kelas. Anak-anak yang perlu kalian ketahui, di setiap kelas terdapat satu guru yang bertugas untuk bertanggung jawab, mengurus dan mengawasi kelas yang disebut dengan wali kelas. Selain guru mata pelajaran dan wali kelas, ada guru khusus yang membantu kalian apabila mengalami kesulitan dalam belajar, bergaul, dan membantu kalian dalam mengarahkan bakat minat yang kalian miliki, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Adapun pengaruh yang akan didapatkan ketika dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Yang pertama, belajar akan menjadi menyenangkan. Yang kedua, dapat berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, dapat membangun pertemanan yang akrab dengan sesama. Yang keempat, menjadi lebih mudah bergaul.
memiliki banyak teman, dan semakin bertambah temannya. Berikut beberapa cara dalam beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Yang pertama, persiapan mental. Kita harus siap menerima segala kondisi baru yang belum pernah kita hadapi di sekolah dahulu. Yang kedua, jaga penampilan. Menjaga penampilan itu perlu agar orang lain tertarik berteman dengan kita. Seperti gunakan baju yang rapi, berikan kesan agar orang lain mau berkenalan dengan kita. Yang ketiga, berbaik sangka. Berpikirlah positif, seperti di sekolah baru akan menyenangkan, bertemu dengan teman dan guru yang menyenangkan. Yang keempat, jadilah pribadi yang ramah. Ramahlah kepada semua orang, tapi tidak lupa dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyumlah kepada semua orang. Kemudian mentaati peraturan sekolah. Sekolah baru tentunya dengan aturan yang baru. Perlahan-lahan kita perlu paham dan taat terhadap aturan yang ada. Tujuannya membuat kita disiplin. Kemudian kita perlu keliling kawasan lingkungan sekolah yang baru. Kita perlu melihat-lihat fasilitas apa saja yang ada di sekolah kita yang baru. Selanjutnya kita perlu berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, menjadi diri sendiri. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Tidak ada yang sulit untuk beradaptasi. Pasti semuanya akan terasa mudah untuk dilakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan lembar kerja. Tetap semangat untuk belajar.